Anjing, umpat Benny. Bangsat. Benny membanting keras kompasnya. Blak, blak, blak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya baik-baik saja, sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah terbaru yang berjudul 5 Orang Terakhir. Kisah ini menceritakan 5 seorang pendaki yang tersesat di Gunung Merbabu. Dan dari beberapa mereka, ada yang mati. Lalu, siapa saja yang mati? Bagaimana keseruan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Awan hitam berlayar rendah di langit yang sangat mengerikan. Mengerikan lantaran jenis awan itu adalah awan cumulonimbus, atau awan hitam pekat berbentuk cendawa raksasa. Awan cumulonimbus itu adalah pematik badai, dan badai di atas gunung bisa diartikan ancaman kematian bagi pendaki gunung. Tak nampak intipan mentari, belantara rimba terselip di kepekatan. Aku teramat khawatir. Pikiranku tidak fokus. Setelah tadi malam terpapar angin dan dingin. Angin itu sangat kencang. Satu persatu fisik kami bertumbang. Semua peralatan pendakian yang kami bawa tak banyak membantu. Suhu -7 derajat menyiksa pelan-pelan. Angin di luar tenda terasa menampar-nampar permukaan tenda. Berisik memang di situ, sangat berisik pokoknya. Sophia tergeletak tak berdaya. Kesadarannya tinggal sisa-sisa. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, matanya rapat terpejam. Ingin rasanya aku berbuat sesuatu, tapi apalah daya, aku tak mampu menolongnya. Jalan pulang yang seharusnya nampak lenyap tak berbekas. Kami berlima terkecuali di tengah hutan rimba, terselip di antara julangan pepohonan berusia ribuan tahun. Tak terdengar sedikit pun suara burung. Aneh, bahkan sangat aneh. Zul, bagaimana dengan Sophia? Tanyaku sembari memandang Zul, pacar Sophia. Namun Zul membisu. Tatap matanya menerawang. Benny yang berada di samping Zul memandangku. Begini Rian, kita mengalami situasi yang pelik. Makanan menipis. Kita tak pernah tahu kapan awan sialan ini menyingkir dari langit. Benny menyerocos. Sekilas terbaca kilat matanya yang licik. Apa maksud kata-katamu, Ben? Tanyaku cepat. Di hatiku terpantik curiga. Semoga tak ada niatan baginya meninggalkan Sophia. Kita berempat harus secepatnya mencari jalan keluar, usulku. Kita bagi menjadi 2 tim. Aku dan Zul, sementara kau dan Sony. Jawabnya enteng. Kuharap niatanmu bukan berarti meninggalkan Sophia. Rupanya Sony sependapat denganku. Dia melirikku seraya meminta dukungan. Sony kemudian memandang Zul dengan tatapan tak mengerti. Zul mematung, raut wajah Sony berubah jengkel. Ayolah Zul, jangan diam saja. Kau yang paling mengerti kondisi alam di antara kita. Kita butuh pendapatmu, suara Sony. Tapi Zul tidak bereaksi.
Kalau pendapatku masih tetap sama, Son. Kita harus secepatnya mencari jalan keluar. Kalau perlu, meninggalkan Sophia. Kukira Zul sependapat denganku. Iya kan, Zul? Kau sudah sinting, Ben, teriakku. Mending berkorban seorang daripada semua terkena imbas. Kita harus secepatnya mengambil keputusan. Mending mengambil keputusan salah daripada tidak sama sekali. Bertahan di tempat ini sama artinya menanti mati. Bantahan Denny terdengar memuakkan di telingaku. Ingin kuhajar mulutnya agar tak nyinyir semacam itu. Sony tak mampu berbuat banyak. Meski tak menerima kata-kata Benny, Sony tak memiliki solusi yang lebih baik. Kurasa dia menumpukan harapan kepada Zul, pemimpin rombongan kami yang kini bersikap tolol. Tidak seperti yang kubuktikan. Konon Zul memiliki segudang pengalaman bertahan hidup di alam bebas. Puluhan gunung didakinya. Repetisi pendakiannya setidaknya ratusan kali. Kononnya lagi, menurut cerita yang membuatku kagum, Zul sempat dinyatakan hilang selama beberapa hari ketika mendaki Gunung Argopuro, yang merupakan jalur pendakian terpanjang di Pulau Jawa. Setelah upaya pencarian tim SAR dilakukan, Zul ditemukan dalam keadaan tak kurang satupun. Menurut cerita yang aku dengar, Zul menggunakan kemampuan survivalnya dengan baik. Dia berhasil melakukan orientasi medan dan mencari jalan pulang meski harus menerobos hutan perawan, sembari bertahan hidup dari dedaunan dan buah-buahan hutan. Tapi Zul yang kusaksikan kali ini amatlah jauh dari kisah heroik itu. Zul yang kubuktikan lebih mirip lelaki tolol, lelaki bajingan, yang hanya bisa menerawang saat Benny mengusulkan meninggalkan Sophia. Andai aku yang di posisi Zul, aku akan tetap menungguinya meski badai terburuk menerpaku. Sophia memang manis, gadis periang yang mencuri hati banyak lelaki, termasuk diriku. Cantik ibarat bunga, Sophia berasal dari jenis yang terliar, jenis yang selama ini tersembunyi di tempat-tempat tertinggi. Sophia sangat pas jika aku metaforakan secantik bunga Edelweiss, liar, eksotik, mekar di tempat bunga lain yang tak mungkin tumbuh. Sophia adalah segelintir pendaki perempuan yang gemar naik turun memanjati titik-titik tertinggi di muka bumi. Saat pertama kali melihatnya di Sabana Merbabu, aku langsung jatuh hati. Namun tidak seperti Zul, aku tak memiliki keberanian mengungkapkan perasaanku. Sophia akhirnya dipacari Zul. Aku tinggal mengagumi dari jauh. Kurasa salah satu alasan Sophia menerima Zul lantaran mengagumi cerita-cerita hiperbolis tentang kehebatan lelaki tolol itu. Ambil kompas kalian. Tiba-tiba saja suara Zul itu menyentuh kesadaranku. Aku dan Sony berpandangan. Kami lantas meraih kompasnya masing-masing. Bidikan ke pohon pinus itu, pohon yang tertinggi. Suara Zul terdengar gentar saat mengucap. Lagi-lagi aku dan Sony berpandangan tak mengerti. Bidik saja, Son, dan baca hasilnya. Kau juga, Rian. Zul menelan ludah. Bola matanya terlihat pasrah. Aku dan Sony bergegas membidikan kompasku itu ke pohon pinus yang dimaksud. Arah barat, Angel 271, ucapku sambil meniliki jarum kompas. Arah timur, Angel 91. Sony terbelalak menyaksikan jarum kompasnya. Kedua alisnya tertaut. Salah satu dari kompas ini pasti ada yang rusak. Tak mungkin seperti ini. Sony menggoyangkan kompasnya ke kiri dan ke kanan. Ia kebingungan. Kompasmu baik-baik saja, Son. Kompas kita tidak ada masalah. Suara Zul yang bergetar mematik kekhawatiranku. Jarum kompasku persis ke arah utara,
Angel 0 derajat. Kupinjam kompas Benny. Jarum menunjuk bearing Angel 181 derajat. Semua kompas yang kita miliki menunjuk arah yang berbeda. Lalu bagaimana dengan GPS-mu? Selah Sony khawatir. GPS-ku baterainya habis, termasuk cadangannya juga. Kurasa terserang dingin. Krishna bergantian memandangi kami. Anjing, umpat Benny. Tak seharusnya kau bercakap seperti itu. Zul, kukira kau pernah mengalami kejadian yang lebih berat. Kau pernah tersesat berhari-hari di belantara. Paras Benny terlihat murka. Iya, tapi kondisinya tidak seperti sekarang, Ben. Waktu itu tidak ada badai. Langit cerah, sehingga aku bisa mengetahui posisiku di peta. Tapi lihatlah sekarang. Badai masih mengamuk. Jarak panjang tak lebih dari 20 meter. Kalau mau memaksa, mayatmu pasti tergelitik di dasar jurang. Suasana tiba-tiba hening mendengar kalimat Zul. Aku ngeri membayangkannya. Apa kau punya solusi, Zul? Tanyaku yang terpanik gentar. Zul memandangku. Begini, Rian, ada sesuatu yang tak mengerti dengan tempat ini. Kompas kita tidak berfungsi. Medan magnet tak mengikuti pola yang seharusnya, yang sepertinya. Aku tak tahu kalau itu. Sony memotong pembicaraannya. Tapi, kau punya solusi atau tidak? Itu yang lebih penting. Kita tidak boleh menyerah. Pacarmu dalam kondisi kritis. Sony memandang mendengar jawaban Zul yang bertele-tele. Zul seketika terdiam. Lelaki tolol itu memandangi kami satu persatu, seraya tatapannya meminta maaf. Sedangkan Benny yang keparat itu nampak kesal dengan sikap Zul. Yang bisa kita lakukan hanya menunggu badai ini reda. Seandainya nanti malam langit cerah, kita lakukan orientasi medan menggunakan tanda-tanda astronomi. Tanda-tanda astronomi? Kau yakin dengan omonganmu, Zul? Sahut Benny sembari menatap Zul tidak percaya. Emosinya mulai labil. Kalau memang nanti malam langit mendung, tak ada pilihan lain. Kita harus menunggu. Apa? Menunggu? Tidak, aku tidak mau menunggu cuaca sialan ini reda. Kau pikir cadangan makanan cukup? Benny mulai kalap. Iya, cadangan makanan kan memang tak cukup, Zul. Imbuh Sony sambil mengusap wajah. Aku tahu, kawan. Maafkan aku. Tapi setidaknya berharaplah keajaiban itu saja. Bangsat. Benny membanting keras kompasnya. Dia memaki murka. Kurasa Benny itu tak siap dengan kondisi seperti sekarang ini. Kondisi kritis, kondisi yang memaksa kami berjuang merangkak dari lubang kematian. Di langit, awan hitam mendadak menumpahkan deraian hujan. Kami berempat seketika meringsut memasuki tenda yang telah porak-poranda lantaran dihajar badai sejak semalam. Dari dalam tenda, hembasan angin terasa kuat. Bunyi hamparan angin terdengar begitu kencang. Blak, blak, blak. Tamparan-tamparan tanpa ampun. Secara tak sadar aku menangis. Aku takut. Aku bertingkah seperti pengecut. Terlebih itu, aku tak mampu berbuat banyak untuk Sophia yang sedang berjuang melawan hipotermia. Badai terkutuk, badai bangsat. Bunuhlah aku jika kau mampu. Pikiranku mulai kacau. Pikiranku terserak-serak berantakan, seperti sampah yang ada di tempat sampah. Aku duduk mendekap kaki. Dingin udara menusuk-nusuk sendi. Nyeri bukan main. Meski pakaian yang ku kenakan terlengkapi 3 lapis, tubuhku masih enggan berhenti menggigil. Sony bertunduk memejamkan mata. Bibir pucatnya bergerak-gerak melafal sesuatu. Entah doa ataupun umpatan.
Kurasa fisiknya cukup lumayan untuk bertahan hari ini, sama seperti fisikku. Tapi jika cuaca tak membaik, mungkin nasibku dan nasib Sony akan serupa nasib Amara. Di pojok dalam tenda, Benny, lelaki sialan itu, tak henti-hentinya mengumpat. Meski kata-katanya terkaburkan deru badai, aku bisa menangkap jelas umpatannya. Ya, ia menyalahkan masing-masing kami, satu persatu yang menurutnya turut andil menciptakan masalah. Sudah kuduga jalan kita seharusnya ke kiri, tapi kau Zul, kau memilih ke kanan, serocosnya Benny. Aku yakin belokan yang kita ambil itu sudah benar. Zul membela diri. Hah? Sudah benar katamu? Coba buktikan isi mulutmu. Kita sekarat di sini gara-gara kau. Sudahlah Ben, apa kau tak bisa diam? Sony menengahi. Kasihan Sophia Ben, dia butuh ketenangan. Sambungku kesal. Sophia sudah habis, kita pasti habis. Mati sengsara di tengah hutan. Hei bajingan, kalau kau tak diam, biar ku robek mulutmu. Sony mendadak nyalang. Tangannya meraba gagang belati di pinggangnya. Jangan cuma mulutnya yang kerobek, Son. Kalau dia mati, dengan senang hati aku akan melemparnya ke jurang. Bangkainya pasti susah ditemukan. Sejak awal aku muak melihat tingkahnya. Aku yang habis kesabarannya pun ikut-ikutan mengeluarkan belati. Kupandangi Benny. Dia meringsut. Zul malah membeku, tak bereaksi. Ayo, keluarkan lagi ocehan sampahmu. Kuacungkan belati itu ke arah Benny. Dia menggigil. Maafkan aku Rian, Son. Anjing kau. Sony tersenyum pahit melihat Benny tergagap. Rupanya badanku yang kekar ditambah ancamanku berhasil mengerdilkan Benny. Aku lantas meludah ke mukanya. Cih! Udara kian dingin. Jam menunjukkan pukul jam 5 sore. Kulihat dari jendela tenda, samar-samar di sebelah barat, siluet warna merah terkaburkan kabut tebal. Namun, meskipun mataku menatap secerah cahaya senja, hujan berbadai masih tak berhenti menerpa. Sophia semakin merintih. Nafasnya patah-patah. Perempuan yang kucintai itu meregang nyawa di depan mataku. Melihat kondisinya membuat dadaku terasa sesak. Hatiku perih bukan kepalang. Rasa-rasanya perjalanan yang kami lakukan berlahan-lahan tergambar secara lengkap, membentuk kesatuan cerita yang saling terangkai satu sama lain. 4 hari lalu, saat di desa terakhir, kami berlima bercanda hingga terkesan berlebihan. Kami puas tertawa-tawa, melarung kenyamanan yang segera bergantian kesenyapan belantara. Sophia, pasar Zul yang kucintai, memukau lebih dari biasanya. Dia berkali-kali memamerkan jaket anti dinginnya yang berwarna merah. Jaket baru katanya, cocok dipakai di ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Dia terlihat anggun, lesung pipitnya tertatik jelas. Hatiku terasa dijentik menyaksikan curling indahnya. Namun hatiku pun terpantik cemburu menyaksikan tangan Sophia menggelanyut manja di pinggang Zul. Sophia, gadisku. Cintaku kepadanya serupa mutiara yang tenggelam di palung terdalam. Tak kenampak ke permukaan kecuali keajaiban memberinya sirip untuk menerangi ke permukaan dan kemudian mengurangi luas lautan. Tak terbayangkan. Saat pertama menapaki jalur pendakian, tak nampak sedikit pun keoportunisan si Benny. Dia nampak baik-baik saja. Bahkan Benny yang baru ku kenal terlihat solidar.
Konon menurut Sophia, Benny tertarik bergabung lantaran diajak Zul. Benny dan Zul adalah kawan karib semasa SMA. Selama di kaki gunung, perasaan kami terasa sama. Perasaan aneh yang kadang tak terjelaskan. Perasaan ini sejenis perasaan egois yang hanya dimiliki mereka yang gemar bermain-main di garis batas. Para petualang, penempuh rimba, pendaki gunung, penyusur goa, panjat tebing, jenis perasaan yang berkali-kali meletup-letup, mencumbui adrenalin. Perasaan itulah yang saat itu mencumbui kesadaran kami. Di musim hujan, ketika langit terlihat cerah selama 3 hari, aku dan Sony akhirnya memutuskan bergabung mendaki gunung yang lain dari yang lain, gunung yang membuatkan insting kuat untuk menaklukkannya. Di samping tercandui atmosfer tipis puncak pegunungan. Bercengkrama dengan Sophia, ku jadikan alasan implitisku. Aku mungkin gila. Aku mencintai perempuan yang menjadi kekasih orang lain. Saat kemudian meninggalkan desa terakhir, kami berlima beriringan menapaki jalan setapak yang cukup terjal. Jalan itu adalah jalan yang membelah perladangan dan hutan pinus di kanan kiri. Amara melangkah di deretan terdepan sambil bersenandung. Zul membuntuti di belakangnya. Sementara di deretan tengah, Benny tak henti-hentinya menceritakan penjelajahannya yang menantang bahaya. Konon menurut ceritanya, ia pernah diterkam Panthera pardus alias macan kumbang saat melakukan pendakian solo hiking ke Gunung Salak. Namun berbekal kegesitan bela diri taekwondo, Benny berhasil membuat binatang buas itu mengerti artinya salah mangsa. Dengan sebatang dahan sebesar lengan, konon ia berhasil memukul hidung karnivor itu hingga lari terkecoh-kecoh. Namun 2 jam kemudian, saat dihantam badai, saat melihat fisiknya pontang-panting menghadapi keterjalan medan pendakian, aku dan Sony merasa seperti keledai. Iya, keparat sialan itu berhasil membuli kami berdua. Belum lagi kemudian beban tas punggungnya dilimpahkannya kepadaku dan Sony. Bajingan itu. Fisiknya tak lebih kuat dari Sophia. Kalaupun di malam badai ini fisiknya masih lumayan, aku bukan lantaran kemampuan fisiknya yang luar biasa, tapi semua dikarenakan kemampuan oportunisnya yang membebankan semua beban beratnya kepada orang lain, menyisakan beban makanan ringan plus celana dalamnya saja yang terpanggul di punggungnya. Angin di luar tenda mereda. Dingin sangat mencekat meski hujan berjatuhan rintik-rintik. Sony yang berada di sampingku memandang sebelah mata padaku. Kurasa dialah di antara kami yang paling tenang daripada keadaan. Sesekali tatap matanya memandang muak ke Benny. Tetapi Benny membuang muka. Kurasa makhluk sialan itu merasa ditelanjangi. Iya, tatap matanya tak lagi nyalang. Tatap matanya berubah luluh seperti tatap mata kelinci yang di hadapan serigala. Mendengar deru angin yang mulai melemah, rasa optimisku perlahan bangkit. Kulihat Zul, dia duduk memeluk kaki. Kurasa memburuknya kondisi Sophia sangat-sangat memukul jiwanya. Lelaki pendiam itu hilang kekuatan. Atau semoga ia sedang memikirkan cara terbaik mengevakuasi Sophia. Ku coba mengingat saat-saat yang membuat pendakian kami hilang kendali, dengan harapan semoga menemukan secercah petunjuk
untuk menghindari ancaman kematian di belantara. Setelah menapaki jalur pendakian kurang lebih 6 jam, kami tiba di kawasan hutan heterogen yang sangat lebat. Pepohonan cemara, kasuarina, terus junghunia seolah tegak menunjuk langit. Dahan, ranting, dan dedaunan bersatu padu mencegah sinar matahari jatuh ke tanah hutan. Hutan yang sangat gelap, bahkan di cuaca yang paling terik sekalipun, kami merasakan bahwa mencekam ketika memasukinya. Dalam perjalanan memasuki kelebatan hutan, kami berpapasan dengan sosok kakek tua misterius. Tubuhnya kurus, pakaiannya serba hitam. Kurasa kakek itu penangkap burung yang ada di hutan itu. Di tangannya tertenteng sangkar berisi 5 ekor burung jalak. "Kalian mau kemana?" tanya kakek itu. Waktu itu dengan suara serak. Dia kemudian terkekeh hingga dadanya berguncangan. Sophia yang mendaki paling depan menyahutinya dengan mengatakan tujuan kami yaitu mendaki hingga ke puncak gunung. Namun jawaban Sophia membuat wajahnya bermendung. "Kalian jangan ke sana. Cuaca sedang buruk. Burung-burung saja lebih suka berada di dalam sangkarku daripada berterbangan ke sana kemari. Hehehe," ujarnya kakek itu sembari mempertunjukkan isi sangkar itu. 4 ekor burung berwarna hitam, sementara seekor lagi berwarna merah. Saat itu kusaksikan burung berwarna merah tak lagi bisa terbang. Kurasa sayapnya patah. "Kurasa cuaca cukup cerah, kek," timpal Zul sambil melempar pandangan ke langit. "Kalau cuaca memburuk, kami akan turun secepatnya, kek," kata Zul lagi, terdengar lembut. Kami mengiyakan kalimatnya. "Burung-burung itu kau tangkap dari mana?" Tiba-tiba Benny menyeletuk dengan kalimat tegas. "Kakek tak pernah menangkapnya. Burung-burung inilah yang datang sendiri ke sangkarku." "Tak mungkin," desus Benny lagi. "Burung-burung itu seharusnya dilindungi, tak boleh ditangkap. Menangkap makhluk hidup sama seperti artinya memangkas kebebasan mereka," sambung Benny cepat-cepat. "Apalagi kalau tujuanmu hanya kau jual," pungkasnya lagi. Zul dan Sony terkaget. Sophia terbelalak. Meski memilih diam, dalam hati aku mengiyakan kalimat Benny, tapi tidak dengan caranya. "Mungkin ada benarnya jika burung-burung itu dilepaskan saja, kek," ujar Zul dengan lembut. "Tidak, sudah kubilang, aku tidak pernah punya niatan menangkap mereka. Burung-burung inilah yang datang sendiri kepada kakek. Bagaimana dengan burung yang merah itu? Apa mungkin burung yang patah sayap bisa terbang sendiri dan memilih lubang sangkar milikmu? Sangat tidak mungkin lah, mustahil," ucap Benny dengan nada kesal. "Haha, burung yang merah ini akan kulepaskan. Si cantik ini sedang sakit." "Aneh," potong Benny lagi. "Burung sakit kau lepaskan, sudah pasti matilah. Mengapa bukan yang hitam saja yang kau lepaskan? Kau bisa merawat burung yang merah hingga sembuh, baru dilepaskan." Kalimat Benny keras, menyengat. Sophia tak enak hati mendengarnya. "Pokoknya si merah ini akan kakek lepaskan. Yang hitam terserah kakek." Lagi-lagi si kakek terkekeh sambil memandangi sangkar. "Sudahlah Ben, biarkan," Zul menengahi. Sony pun mengangguk. "Baiklah, tapi semoga dia berubah pikiran." Benny terheran-heran, merasa benar sendiri dia. "Baiklah kalau begitu, kakek permisi dulu," ujar kakek sambil melempar senyum kepada kami satu persatu.
Setelah sang kakek berjalan 10 meteran, kami bersiap melanjutkan pendakian menerobos hutan. Namun, Sophia sejenak berpaling ke belakang. "Hati-hati di jalan, kek," teriak Sophia kencang-kencang. "Hati-hati juga kalian. Sang gunung menyimpan murka." Suara balasan si kakek tua itu benar-benar terkaburkan angin gunung. Namun, mendadak Sophia menengok ke belakang, jauh tertunduk. Ia terperangah. Kakek itu! Amara tergagap-gagap. Kami kebingungan. "Kenapa, Pia?" Zul memeluk Sophia. Hatiku terasa panas di situ. Kakek itu melepas burung warna merah, Zul. Burung itu terbang. Burung itu sembuh. Burung yang patah sayap itu terbang. Sophia menunjuk ke arah lenyapnya sang kakek. "Sophia halusinasi, Zul. Mungkin dia kelelahan," sergah Benny. "Tak mungkin dia halusinasi. Fisiknya sedang bagus," Sony membantah. Aku dan Sony berpandangan tak mengerti. Setelah kejadian yang menimpa Sophia, masing-masing kami berupaya menguatkan diri. Kami memilih melanjutkan perjalanan. Hutan belantara lebat, terbelah setapak demi setapak. Tanjakan curaman, gigiran lembah, dan bukit tertoreh pijakan kami yang ringkih di alam raya. Ketakjuban kami merasa bermuara menyaksikan keelokan gunung ini, apalagi di saat cerah. Ketika kami tiba di hamparan padang ilalang yang tak lagi berpohon, dataran rendah di ujung jauh terlihat memukau, bergaris-garis membentuk skematik yang eksotik. Rasa-rasanya saat itu kesuntukanku luluh mencair. Bagai burung elang yang terbang di udara, sayapku terbentang selebar-lebarnya, menjemput kebebasan. Sophia tersenyum manis. Juluran rambut yang terusik angin sesekali mengganggu wajahnya. Cantik. Hatiku beresonasi melihatnya. Zul yang memang cool pura-pura memendam ekspresi. Dibiarkannya tangan Sophia menggelanyut manja di pinggangnya. Sial. Aku menelan bara cemburu. Bara panas yang hanya melukai batinku, tapi tidak dengan perempuan yang aku cintai. Di padang rumput kami beristirahat sejenak, menikmati pemandangan indah, sembari mengenang pendakian-pendakian yang telah kami lakukan sebelumnya. Lengkap sudah pendakian kami. Udara sejuk, cuaca cerah berderah, matahari yang menuruni langit barat mengimilaukan bayangan-bayangan perbukitan di sekitarnya. Sore itu yang tak menyepakati keriangan kami hanyalah segerombol awan komulus di ujung jauh. Tapi aku tak melihatnya sebagai bahaya. Zul pun demikian. Pendeknya semua orang tak punya kekhawatiran dengan awan itu. Kami lantas melanjutkan perjalanan, membelah padang rumput yang kurasa adalah sabana terindah yang pernah aku rasakan. 30 menit setelah melanjutkan perjalanan, mendadak kabut tebal turun hingga mengganggu jarak pandang. Perbukitan di kejauhan tak nampak lagi, semuanya lenyap. Perlahan-lahan kami menghadapi situasi yang mengkhawatirkan. Terpapar di padang rumput tak berpelindung. Apalagi kemudian, kulitku merasakan sentuhan kondensasi kabut yang dingin mencekat. Situasi kemudian berubah drastis. Raut wajah kami menegang menghadapi jarak pandang yang kian pendek. Sinar matahari tak mampu menembus. Angin gunung mulai mengamuk. Wajah Sophia memucat. Paras Benny panik. Namun Zul meyakinkan kami agar tetap solid
dan bersegera mungkin tiba di shelter selanjutnya. Mendadak tiupan angin kian kencang, menampar-nampar, membuat kami harus berjuang keras menopang keseimbangan tubuh. Topi rimba yang dikenakan Sony lenyap terlempar angin. Matanya terpicing-picing mengatasi deru angin itu. "Aku mencium bau air," teriak Sony kencang. Suaranya nyaris lenyap dilarikan angin. "Semoga tak terjadi badai, Son. Kita pasti berantakan menghadapinya. Di sini tak ada shelter alam," sahutku panik. "Tenda kita tak mungkin mampu bertahan di tempat ini, dilempar angin," lanjutku sekuatnya. Baru saja aku selesai berkata, tiba-tiba petir meledak 100 meter di sisi kananku. Bibirku gemetar ketakutan. Sophia menjerit kencang. Saat itu terpapar tempat di tengah padang rumput. Tak berarti lagi keputusan terus melangkah maju atau mundur. Yang terpenting, kecepatan kami harus menemukan perlindungan. Dan perlindungan itu ku tahu berada di depan kami. Kelebatan rimba belantara yang akan melindungi kami dari hajaran badai secara langsung. Beban berat membuat langkah tertatih-tatih. Namun, belumlah reda angin, hujan deras datang menggemuruh. Arah hujan seakan menyamping, serupa ratusan anak panah yang menghajar bertubi-tubi tak kenal ampun. Suhu udara turun drastis secepat kilat. Tubuh basah kuyup tak punya perlindungan. Yang ku tahu adalah hujan, angin, dan angin merupakan pembunuh para pendaki ketika masing-masing unsur berpadu. Wind child, sejenis kata menakutkan yang para pendaki terhebat pun tak ingin merasakan sentuhan kematiannya. Tubuhku menggigil tak karuan di situ, merasa terendam di cairan es. Kulihat Sophia, perempuan yang aku cintai itu ketakutan. Benny mengumpat-umpat, ia jatuh bangun mengatasi keseimbangan. Sony menggigil. Graham Zul menegang melawan gigitan angin. Terkadang peristiwa di padang rumput seperti membayangkan berada di neraka, tersiksa tanpa ampun, tercerai-berai hingga menolong diri sendiri pun serasa tak sanggup. Karena hajaran angin itulah Sophia kemudian terserang hipotermia. Setiba di pintu hutan yang memisahkan padang rumput dan belantara lebat, tubuh Sophia jatuh tersungkur. Setelah itu menyusul Benny yang mengeluh kelelahan hingga memintaku dan Sony membawakan isi tas punggungnya. Sophia tak sadarkan diri. Untunglah Benny masih bertahan meski fisiknya berantakan terhajar badai. Hujan terus deras tertumpah. Angin kian mengamuk. Zul meminta kami lebih jauh menerobos hutan hingga efek badai tak lagi menampar tubuh kami. Kurasa disitulah kesalahan Zul. Keputusannya yang kurasa tak tepat memicu tersesatnya rombongan kami di rimba belantara. Aku dan Zul memapah Sophia jauh menerobos hutan. Sony di belakang kami. Sedangkan Benny meski dengan beban seringan kapuk, dia mati-matian mengerahkan kemampuan fisiknya mengikuti ritme pendakian yang kami lakukan. Hingga setiba di tempat yang dirasakan pas, Zul memintaku berhenti. Dirasanya kami sudah cukup jauh menerobos hutan. Dan memang meski langit gelap gulita mempertunjukkan keganasan badai, efek tamparan angin tak sekuat seperti sebelumnya. "Son, secepatnya kau buka tenda," teriakku sambil mendudukkan Sophia. Sony mengangguk. Zul kemudian memandangku. "Bukalah baju Sophia," katanya. "Bajunya?" Aku tertegun, linglung. "Iya,
cepat kau buka bajunya, biar ku cari pakaiannya yang kering. Cepat Rian. Dalam kebingungan, aku mengangguk. Ku pandangi perempuan yang aku cintai di depanku. Hatiku terasa hancur. Ku dudukan Sophia di depanku. Ku buka bajunya, pakaian dalamnya. Ku pandangi tubuh telanjangnya ketika ku lepas pakaian basahnya satu persatu. Ya Tuhan, aku menangis, entah kenapa. Namun, tangisanku tersamarkan titik hujan yang jatuh di pipiku. Tenda sudah siap, Son, teriakku sambil jemari menyeka air mata. Ya, kau bawa Sophia kemari. Sony mengangguk sambil membuang wajah. Kurasa dia terlalu sedih melihat kondisi Amara. Bantu aku, Son, cepat, ujarku teriak. Aku dan Sony lantas mengangkat Sophia ke dalam tenda. Sony cepat-cepat meninggalkan aku dan Sophia setelah permintaanku selesai. Lagi-lagi aku menangis. Ku pandangi tubuh Sophia yang putih mulus, parasnya yang cantik seakan tersembunyikan. Rian, kenakan ke tubuhnya, cepat. Tiba-tiba Zul memasuki tenda dan mengulurkan pakaian Sophia. Zul kemudian melepas celana Sophia. Seluruh pakaian bawahnya terlucuti. Ku bantu Zul mengenakan celana Sophia. Biarkan Sophia memakai sleeping bagku. Kurasa punyaku lebih hangat dari miliknya. Ku ucap kata-kata itu spontan. Aku tak peduli lagi. Zul pun mengangguk. Tatapannya kosong. Setelah ini, tolong kau panaskan air. Kita harus menghangatkan Sophia, kata Zul terdengar letih. Ia lantas berbaring di samping Sophia, memeluknya, menciumnya. Aku keluar dari tenda dengan perasaan terluka. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini, dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan klik tombol merah dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan saya minta maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.